Financial freedom itu adalah sebuah kemerdekaan secara finansial yang menjadi pemicu saya menjadi seorang pengusaha lebih dari 25 tahun yang lalu. Saya mengalami PHK lebih dari 25 tahun yang lalu. Saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan penghasilan, saya tidak memiliki uang bulanan. Sebelumnya saya seorang karyawan digaji, dan saya waktu itu berpikir bahwa saya telah mencapai financial freedom karena saya memiliki gaji yang cukup besar pada saat itu dan bisa menerima tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu semua hanya sebuah ilusi. Begitu terjadi krisis keuangan dan krisis moneter di Asia, saya kehilangan pekerjaan dan saya tidak memiliki segalanya. Nah, pada saat itu saya yang menjadi pemicu akhirnya menjadi pengusaha adalah saya ingin mencapai sebuah kemerdekaan finance. Saya tidak ingin lagi bergantung kepada orang lain. Saya tidak ingin bergantung kepada orang tua. Saya tidak ingin bergantung kepada perusahaan-perusahaan yang menggaji saya. Tapi saya ingin mencapai sebuah kemerdekaan keuangan dengan menciptakan usaha yang bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat. Di satu saat perusahaan tersebut bisa memberikan solusi kepada permasalahan keuangan ataupun menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja, tapi di sisi lain itu juga memberikan pendapatan penghasilan bagi saya, dan saya tidak perlu lagi memikirkan kebutuhan keuangan karena usaha yang saya ciptakan telah mampu bisa mandiri dan bukan hanya menggaji diri sendiri, memberikan dividen kepada diri sendiri, tapi juga membuka lapangan kerja bagi orang banyak. Saya memulai usahanya 3 orang karyawan. Alhamdulillah usaha yang saya kembangkan lebih dari 25 tahun. 8 tahun ini ditinggal karena saya tugas di pemerintahan, tapi per hari ini usaha saya sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Bagaimana kita Financial freedom. Yes. Pertama, saya selalu bilang financial freedom itu adalah sebuah delta antara value yang kita ciptakan atau nilai yang kita ciptakan dan juga pengeluaran yang harus kita sisihkan. Jadi itu sebuah delta. Nah, selalu sama, value-nya itu harus kita tingkatkan dan pengeluaran yang kita harus sisihkan itu kita harus tekan serendah mungkin sehingga financial freedom-nya ini sangat luas dan sangat besar. Nah, saya selalu bilang bahwa kalau kita bekerja untuk orang lain, ya carilah pendapatan penghasilan tertinggi dan tekanlah pengeluaran terendah sehingga kita memiliki delta, memiliki ruang keuangan yang leluasa bagi kita untuk berinvestasi, menabung, membantu orang lain, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Jadi itu kalau kita sebagai seorang karyawan ataupun sebagai seorang yang ada di institusi yang dimiliki oleh pihak ketiga. Tapi kalau kita memiliki usaha sendiri, maka kembangkanlah usaha kita sebesar mungkin sehingga bisa memberikan keberkahan yang lebih banyak bagi masyarakat luas. Dan kita upayakan pengeluaran dari atau cost dari doing business kita itu kita tekan serendah mungkin. Sekarang ini lagi viral nih Gen Z nih, living frugal. Itu yang selalu saya kerjakan dan saya belajar dari Warren Buffett. Bahwa ini saya coba kemarin di kementerian. Di bawah 2 jam kita harus travel economy. Padahal kita lihat bahwa anggaran ada. Bahwa level direktur eselon 2 ke atas boleh naik bisnis.
di penerbangan apa saja, tapi saya menunjukkan bahwa menteri di pucuk pimpinan kita menunjukkan bahwa kita mau memberikan contoh frugal living, memberikan contoh hemat, yaitu untuk penerbangan di bawah 2 jam, ya kita ambil kelas ekonomi. Nah, hal-hal seperti inilah yang nanti akan bisa membawa kita lebih cepat mendapatkan financial freedom.